Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan kasus 2 investasi. Di part ini, sambungan dari part sebelumnya. Tadi kita sudah bahas bagaimana perusahaan itu seharusnya memperlakukan ya pembagian dividen ini. Catatannya itu seharusnya itu bagaimana, atau dari sudut pandang auditor itu bagaimana mencatat pembagian dividen sebesar 57 juta, yang tujuhnya besar, terdiri ini ya, yang 7 jutanya ini dari PT Lulus yang menggunakan fair value method, dan 50 jutanya itu menggunakan equity method. Nah, kemudian untuk informasi yang nomor 6, selama tahun 2020 perusahaan tidak menjual investasinya. Nah, nomor 7, diperoleh informasi tahun 2020 sebagai berikut. PT Semoga itu mencatat laba bersih diumumkan itu 4,5 miliar, PT Lulus itu 6 miliar, PT Amin itu 400 juta. Ya. Kemudian terkait dengan pencatatan, itu nggak ada pencatatan terkait dengan fair value method, ya karena dia tidak menggambarkan ekuitasnya investasi ya. Ketika menggunakan equity method itu berbeda lagi ya, karena dia mencerminkan ekuitasnya investasi, laba bersih membuat ekuitas investasi naik, maka investasi catatan klien itu harus disesuaikan naik juga sebesar nilai total dikalikan proporsional. Nah, di sini ya, kita melakukan pencatatan karena menggunakan equity method, maka melakukan penjualan terhadap gain on investment ya, atau di sini kita buatnya itu adalah investment income ya, investment income. Nah, jadi jurnal yang dibuat itu adalah investment in shares debit, credit investment income sebesar 100 juta, yaitu 25% ya, proporsional dikalikan dengan 400 juta gitu ya. Jadi ekuitas investasi itu naik 400 juta, tapi yang menjadi penyesuaian hanya 25%. Kenapa? Karena dari 400 juta itu yang mencerminkan nilai investasi kita hanya 25%. Jadi ekuitasnya naik 400 juta itu secara total, namun yang terkait dengan investasi yang kita miliki hanya 25%. Jadi seolah-olah investasi naik, ekuitas naik, itu yang mencerminkan investasi kita, ekuitas naik tadi itu 400 juta dikalikan 25% ya, atau 100 juta yang mencerminkan investasi kita, pengaruh investasi kita terhadap kenaikan laba dari investasi atau kenaikan ekuitas dari investasi. Ya, jadi 100 juta ya 25% dikalikan 400 juta ya, debit investment in share, kredit investment income sebagai pengakuan keuntungan. Nah, di sini ada harga pasar saham ya. Nah, harga pasar saham yang di sini nomor 8 ini itu adalah harga wajar per 31 Desember 2020 ya. Berdasarkan eh, pencatatan kita ya, tadi harga per sahamnya itu 30.000, 40.000 dan 10.000 untuk PT Amin. Nah, tadi kita udah melakukan perhitungan berapa nilai investasi seharusnya ya, nilai netnya ya per auditnya yaitu berapa. Kalau tadi PT Semoga itu 120 juta mengabaikan komisi, karena komisi ini sebagai expense pada investasi pengukuran FVTPL, sedangkan untuk FVOCI itu include-kan komisi 3 juta ini ya, atau biaya transaksi penjualannya ya, yaitu 3 juta ya, berasal dari nilai 203 juta ini berasal dari 200 juta dari nilai investasinya dan 3 juta nilai komisinya. Kemudian PT Amin itu 1 miliar 15 juta ya, sama ya, ada nilai investasinya itu 1 miliar, dan biaya komisi kita include-kan karena dia selain dari FVTPL sesuai IFRS 9 itu mengatribusikan nilai transaksi penjualan, transaksi pembelian ya, transaksi perolehan investasi gitu. Nah, sehingga kita mempunyai harga, atau di sini nilai tercatat ya, nilai tercatat lebih lebih
lebih masuk akal ya, lebih masuk akal penyebutannya nilai tercatatnya atau carrying value-nya per lembar sahamnya adalah untuk PT Semoga itu tetap PT Semoga itu dia nilainya ya bisa kita lihat di sini 30.000 ya. Jadi dia tetap ya, dia tetap 30.000 karena mengabaikan komisi. Ya, atau bisa kita cari 30.000 ini adalah 120 juta dibagi dengan harga saham. Jadi nilai yang seharusnya atau sebenarnya menurut auditor dibagi dengan harga per saham yaitu 3 harga per saham. Sorry, maksudnya ini jumlah saham ya. 120 juta dibagi dengan jumlah sahamnya yaitu 30.000. Nah, di sini terkait dengan PT Lulus atau pengukurannya FVOCI ya menggunakan FVOCI option itu terdapat peningkatan nilai sahamnya ya nilai sahamnya. Kenapa terjadi nilai peningkatan? Karena kita menginkludkan biaya komisi. Ya, kita menginkludkan biaya komisi kenapa? Ya karena tadi balik lagi karena dia itu menggunakan FVOCI ya memilih ya fair value OCI option ya, maka ketika ada biaya transaksi perolehan itu akan dimasukkan ke dalam nilai investasi atau di sini selain FVTPL, selain trading itu diatribusikan ke investasi ya. Sehingga nilai netnya itu naik ya. Nilai sebelumnya itu naik ya. Jadinya 200 juta menjadi 203 juta. Jadi ada kenaikan 3 juta akibat dari include nilai biaya komisi ya. Nah, sehingga berapa harga per saham yang sudah uh, wajar ya, yang sesuai auditor nilai carrying value-nya, nilai tercatatnya yaitu 203 juta dibagi dengan 5.000 jumlah sahamnya. Kemudian kita bisa melihat juga berapa harga wajar per 31 Desember 2020 ada 35.000 ada 41.000 ya. Jadi yang menggunakan FVTPL aja yang kita highlight. Untuk vitamin tidak usah kita highlight karena ini menggunakan equity method ya, tidak fair value method. Nah, sehingga kita bisa mencari selisihnya ya. Jadi selisihnya itu kita cari ya. Jadi harga pasar sahamnya itu sebelumnya seperti ini ya. Kemudian carrying value-nya kita eh ya carrying value atau cost cost yang kita catat tadi itu seperti ini ya, nilai yang sebenarnya ya, at cost per audit nilainya seperti ini. Kemudian harga pasar terbarunya wajarnya itu adalah 35.000 41.000 ya. Nah, maka kita cari selisihnya ya. Selisihnya itu 5.000 untuk PT Semoga dan PT Lulus 400. Sehingga lembar sahamnya ini 4.000 dan 5.000, maka penyesuaian nilai totalnya itu ada 20 juta itu PT Semoga dan 2 juta itu untuk PT Lulus ya. Tinggal dikalikan aja selisihnya atau peningkatan harga sahamnya ya. Peningkatan harga sahamnya dikalikan dengan lembar sahamnya ya. Jadi untuk penyesuaian fair value ini ya, nilai wajar ini 20 juta ini menggunakan akun fair value adjustment ya. Karena dia FVTPL ya. Unrealized gain or loss dash income ya, ya itu melambangkan FVTPL atau kalau misalkan dash equity ya itu menggambarkan FVOCI. Nah, di sini bisa kita lihat ya di PPT ini bisa kita lihat bahwa untuk trading atau FVTPL ya itu menggunakan akun FVA ya, poin nomor 3 ini ya. Kemudian unrealized gain or loss-nya itu dicatat dalam rugi. Nah, sedangkan kita lihat di sini untuk non trading yang menggunakan FVOCI bukan non trading FVTPL. Kalau non trading FVTPL dia sama seperti trading FVTPL. Nah, non trading yang menggunakan FVTPL itu menggunakan akun unrealized gain or loss dicatat di OCI ya. Ini sudah benar ya. Kita menggunakan unrealized gain or loss on investment equity terkait dengan PT Lulus. Nah, oleh karena itu
Untuk debitnya ya, untuk penyesuaian, nilai wajarnya itu akan menggunakan langsung ke akun equity investment ya, langsung direct ke investasinya. Berbeda dengan poinnya ketika non-trading FVTPL. Kalau non-trading FVTPL itu menggunakan akun FVE. Ya, poin 3 ini berbeda. Ya, satu menggunakan akun FVE untuk non-trading FVTPL. Kalau non-trading menggunakan FVOC option itu menggunakan akun equity investment. Ya. Dan kemudian selisih dari harga saham sebagai keuntungan atau kerugian itu dicatat di OCI dan akan ditampilkan di Statement of Financial Position di bagian equity yang masuk ke akun Accumulated Other Comprehensive Income ya, OCI ya, AOC. Nah, bagaimana jurnal koreksinya? Nah, yang pertama kita akan mengkoreksi ya dari timeline awalnya itu memperoleh investasi. Nah, untuk terkait dengan perolehan investasi tentu ada penyesuaian terkait dari nilai net yang dicatat perusahaan. Kalau dicatat perusahaan itu adalah 325 juta. Ini include 3 juta komisi dan 2 juta komisi. Nah, namun yang kita include-kan ke investasi itu hanya sebesar 3 juta aja terkait dengan non trading tadi itu harus include ke investasi ya, sehingga investment in securities 320 juta untuk sahamnya itu sendiri ditambah komisi 3 juta. Kemudian brokerage fee atau commission expense-nya ada 2 juta. Kenapa? Karena ya terkait dengan FVTPL tadi ya harus di-expense-kan bukan masuk ke nilai investasi sehingga cash yang kita keluarkan itu 325 juta. Nah, jurnal koreksinya ada debit brokerage fee 2 juta dan investment in securities 2 juta. Nah, pencatatan dividen tadi ada yang menjanggal ya. Ya, jadi ada yang menjanggal terkait dengan perolehan dividen ya terkait dengan investasi PT Amin tadi ya, PT Amin yang menggunakan equity method tadi itu malah dicatat dividen revenues. Harusnya kan kreditnya itu adalah investment in shares ya. Ada pengurangan investasi karena ada pengurangan ekuitasnya investi terkait pembagian dividen. Nah, yang menjadi nilai pengurangnya adalah sudah benar 50 juta, nilai 50 jutanya adalah nilai yang sudah dikalikan persentasenya ya, atau nilai-nilai proporsionalnya ya 50 juta ini yang diterima PT Amin. Nah, jurnal koreksinya dividen revenue-nya kita reklas ya menjadi investment in shares karena salah catat nih klien ya, mengkreditnya menggunakan akun yang salah. Kemudian terkait dengan penyesuaian nilai wajar itu ada debit fair value adjustment 45 juta. Itu dari mana? Ya dari soal tadi ya. Klien mencatatnya 45 juta terdiri dari 38 juta income ya atau FVTPL dan yang terkait dengan equity atau FVOCI ya yang memilih fair value OCI sebesar 7 juta. Nah, penyesuaian nilai wajar itu ada 20 juta terkait dengan penambahan fair value adjustment atau peningkatan investasi itu mendebitkan fair value adjustment ya. Bukan ke akun langsung investasi, tapi menggunakan akun fair value adjustment ya ketika ada peningkatan. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Yang di sini itu menggunakan akun fair value adjustment terkait FVTPL. Nah, berapa nilai penyesuaiannya? Adalah 20 juta. Kenapa? Karena sebelumnya itu tercatat ya. Sorry, penyesuaian yang benar menurut auditornya itu adalah 20 juta ya. Jadi penyesuaian yang benar itu 20 juta sehingga koreksinya itu terkait dengan 18 juta. Kenapa? Ya karena tadi yang benar itu 20 juta, kemudian tercatat itu adalah 38 juta sehingga kelebihan perlu didebitkan sebesar selisihnya ya. 38 dikurangi 20 yaitu 18 ya. Di sini berarti 18 juta di debit ya, mengurangi akun UHGL ya. Nah, kemudian terkait dengan penyesuaian nilai wajar investasi FVOCI ya, fair value other comprehensive income ini itu perlu langsung ke investment in securities-nya atau di sini dikatakan ke akun equity investment-nya ya. Jadi kalau dia non trading FVOCI itu dia menggunakan akun investasinya untuk mencatat penyesuaian nilai wajar ya. Jadi langsung direct ke akun investasinya ya. Sehingga jurnal koreksinya bagaimana ya tadi? Debitnya tadi ada FVE berarti di sini kreditnya ada debit
Untuk yang PT lulus ya, itu ada 2 juta terkait dengan peningkatan investment in securities ya. Jurnal koreksinya gimana? Berarti unrealized holding gain or loss equity-nya itu dikurangi sebesar 5 juta ya. Atau di sini kita lihat ya, ada sebelumnya itu ada kredit ada kredit sebesar 7 juta ya. Kredit 7 juta itu terkait dengan pencatatan sebelumnya yang ini ya, terkait dengan yang PT lulus ya, yang terkait dengan equity method ya. Di sini kita lihat untuk sorry, bukan equity method ya. Jadi penyesuaian yang di sini terkait dengan 7 juta ini ya, yang akun unrealized gain or loss equity ini kan 7 juta nih ya. Sebelumnya klien mencatat, dan di sini kita perlu ada pencatatan 2 juta langsung ke investment in securities ya. Perhitungan 2 juta ini yang tadi menurut auditor ya, ada peningkatan nilai wajar sebesar 2 juta ya. Dan ini akun untung ruginya itu masuk ke equity-nya perusahaan ya. Ya, equity-nya perusahaan ya. Karena kan dia unrealized or loss ya, unrealized gain or loss dash equity ya. Dan akan di closing ke OCI ya. Jadi di sini jadi akan di closing pada OCI. Nah, karena sebelumnya udah ada catatan sebesar 7 juta, maka ya kita buat ke 2 juta, maka penyesuaiannya itu adalah 5 juta di debit ya, unrealized gain or loss equity sebesar 5 juta. Nah, karena di debitnya itu bukan fair value adjustment atau langsung menambah investment in security sebesar 2 juta, maka kita timbulkan koreksinya sebesar investment in securities 2 juta. Kenapa? Karena jurnal kliennya itu belum ada penambahan debit 2 juta investment in securities. Nah, kreditnya berapa? Kreditnya itu ada 25 juta terkait dengan semua pengaruh tadi ya, penambahan-penambahan tadi ya. Atau kita lihat di sini fair value adjustment-nya awalnya ada 45 juta dan seharusnya itu 20 juta, maka kreditnya itu ya ada 25 juta. Jadi kita kurangi sebesar 25 juta sehingga nantinya fair value adjustment setelah koreksi ya, setelah jurnal penyesuaian ini itu sebesar 20 juta yang mencerminkan peningkatan nilai wajar terkait dengan PT PT Semoga ya, PT Semoga. Nah, kita lihat di sini untuk penyesuaian nilai wajarnya sudah semua ya. Nah, di sini kita juga menyesuaikan ya. Ada penyesuaian laba ya. Nah, penyesuaian laba tadi ya terkait di sini kalau fair value method ya udah nggak usah diabaikan lagi laba karena dia tidak mencerminkan pergerakan atau penurunan ekuitasnya investasi. Nah, kemudian di sini perusahaan katanya belum mencatat terkait pengaruh laba ya. Karena tidak terdapat arus kas. Nah, ini salah banget ya. Jadi investasi yang equity method mau itu laba atau dividen itu perlu disesuaikan ya, meskipun laba ini tidak memiliki arus kas seperti dividen gitu. Jadi perlu dicatat karena ya tadi equity method itu mencerminkan kenaikan atau penurunan ekuitasnya investi gitu. Jadi meskipun nggak ada arus kas ya ekuitasnya naik atau turun ya berarti ya perlu jurnal penyesuaian gitu. Nah, jurnal koreksinya di sini ada eh, investment in share kredit, kemudian investment in share debit ya, kemudian investment income-nya kredit sebesar 100 juta. Kenapa langsung seperti ini ya? Karena jurnal sebelumnya itu klien no entry gitu, tidak melakukan penyesuaian sehingga jurnal seharusnya itu sama dengan jurnal koreksinya, investment in share debit, kemudian kreditnya investment income sebesar 100 juta, yaitu tinggal kita kalikan persentase dikalikan dengan nilai total laba yang diumumkan ingin dibagikan oleh investi. Kemudian kita bahas untuk prosedur audit di part selanjutnya. Terima kasih.